Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang. Saya akan menjelaskan materi yang berjudul keuangan dalam studi kelayakan bisnis, yaitu mengenai aspek keuangan dalam Islam. Yang pertama yaitu mengenai aspek keuangan. Aspek keuangan sendiri itu merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Yakni aspek ini sama pentingnya dengan aspek lainnya. Bahkan ada beberapa pengusaha menganggap bahwa aspek inilah yang paling utama untuk dianalisis ketika dari aspek yang tergambar jelas, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan. Yang kedua yaitu ada sumber-sumber dana. Sumber-sumber dana ini menyangkut seperti modal asing maupun modal sendiri. Yaitu yang pertama modal asing, yaitu modal pinjaman. Itu seperti kita meminjam di bank, terus pinjaman dari orang ke orang atau perusahaan ke perusahaan begitu. Kemudian yang kedua yaitu modal sendiri, yaitu modal yang dikeluarkan real dari kita sendiri, yaitu secara pribadi. Yang ketiga yaitu ada biaya kebutuhan investasi. Itu adalah penanaman modal dari suatu kegiatan usaha yang memiliki jangka waktu yang relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Komponen yang terkandung dalam biaya kebutuhan investasi tersebut biasanya disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan, yaitu seperti biaya prainvestasi, kemudian ada biaya pembelian aktiva tetap maupun biaya operasional. Yang keempat ada rasio-rasio keuangan. Ini digunakan untuk menilai perusahaan yang sudah berjalan beberapa periode. Ya, ini tujuannya untuk menilai apakah perusahaan tersebut layak dibiayai dan berapa besar pembiayaan yang dibutuhkan. Jenis-jenis pada rasio keuangan ini seperti neraca pembayaran, kemudian laporan laba rugi maupun laporan arus kas. Yaitu ada neraca. Neraca ini merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Kemudian ada laporan laba rugi, yaitu merupakan laporan akhir perusahaan yang mencangkup berapa rugi, kemudian berapa keuntungan dari perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu ada laporan arus kas. Ini merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan perusahaan. Kemudian yang kelima ada proyeksi laporan laba. Yaitu proyeksi laba ini merupakan ramalan atau perkiraan tentang seberapa besar keuntungan perusahaan pada waktu di masa depan atau di masa yang akan datang. Proyeksi ini berdasarkan pada data dan asumsi yang ada seperti penjualan, pembiayaan, kemudian faktor-faktor ekonomi lainnya. Kemudian pada poin yang keenam yaitu ada pengukuran dengan rasio keuangan. Kriteria untuk menentukan apakah posisi keuangan suatu perusahaan sehat atau tidaknya dapat didefinisikan, yaitu dalam beberapa macam, yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya dalam jangka pendeknya. Kemudian ada rasio aktivitas, yaitu untuk mengukur seberapa efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatan. Kemudian ada rasio leverage atau rasio solvabilitas. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Kemudian yang terakhir ada rasio profitabilitas, yaitu untuk mengukur
seberapa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari penjualannya. Rasio ini memberikan gambaran tentang efisiensi operasional. Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu bahwa aspek keuangan sendiri itu bisa dikatakan dapat menilai kelayakan suatu bisnis, yaitu analisis keuangan yang memberikan gambaran jelas mengenai potensi keuntungan dari perusahaan tersebut, seperti neraca pembayaran, kemudian laporan laba rugi maupun arus kas. Dan kemudian poin penting tadi itu dicangkup dalam hukum Al-Quran maupun hadis yang nantinya akan memberikan kesejahteraan ekonomi maupun keberlanjutan ekonomi yang akan menguntungkan. Demikianlah penjelasan materi saya mengenai aspek keuangan. Apabila ada salah, mohon dimaafkan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.